Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Lukman malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Waduh, luar biasa. Pak Lukman kira-kira malam hari ini tuh mau ngobrolin apa kita nih? Jadi begini, Pak, Iya. saya ada kendala ya, sedikit kendala permasalahan di sekolah, Pak. Terkait dengan ya ada beberapa siswa, Pak, Iya. yang uh, belum bisa baca ya, belum bisa baca. Seperti itu. Padahal Pak gini, di sekolah dulu di awal tahun pelajaran itu kepala sekolah menyuruh saya untuk membentuk program inklusi, Pak. Iya. Inklusi di sekolah karena hasil diagnosa kita bahwa ada beberapa siswa kita yang mempunyai perlu bimbingan khusus, Pak, terkait dengan keterlambatan belajar itu. Iya. Dari segi membaca ya, Iya. membaca dan menghitung. Ya, setelah saya beberapa kali berkomunikasi dengan dinas pendidikan dan lain itu, alhamdulillah Pak, program tersebut bisa kita mendapatkan izin untuk menyelenggarakan program tersebut. Hanya saja Pak, yang masih ada kendala di sini bahwa tidak semua guru tuh yang mempunyai kompetensi terkait dengan penanganan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Makanya permasalahan saya adalah bagaimana caranya nih guru bisa memahami ini terkait dengan teknik-teknik dalam menangani anak berkebutuhan khusus itu, Pak. Jadi permasalahannya adalah guru-guru itu belum memiliki kemampuan dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus ya Pak Lukman ya. Iya Pak, betul Pak. Terus selama ini apa yang situasi apa Pak di sekolah Bapak yang terjadi sebenarnya Pak? Ya. Situasinya seperti apa Pak? Situasinya seperti ini Pak. Jadi ya program itu sudah berjalan. Hanya saja ya karena kompetensi gurunya kurang memadai di bidang itu ya jadinya ya dia tidak ada perkembangan gitu Pak. Tidak ada perkembangan dalam hal penanganan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Kira-kira berapa orang Pak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah Bapak Pak? Anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah saya antara itu Pak sekitar 15 orangan. 15 orang. Ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Jadi kan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus setidaknya harus 1 orang guru itu harus memegang atau 2 atau 3 orang itu. Jadi minimalnya keinginan saya itu minimalnya guru kelasnya bisa mencari solusi itu. Minimalnya punya kemampuan seperti itu. Punya kemampuan seperti itu ya Pak. Kira-kira Pak ini kan di obrolan pendek kita ini intinya Bapak dari hasil obrolan kita itu Bapak ingin mendapatkan apa Pak dari percakapan kita ini? Ya. Jadi dari percakapan kita ini Pak, saya ingin mendapatkan solusi gitu. Bagaimana caranya ya guru-guru tersebut bisa mempunyai kemampuan lah, minimalnya mempunyai gambaran terkait dengan pendampingan terhadap anak yang berkebutuhan khusus seperti itu Pak. Oh seperti itu ya. Menurut Pak Lukman kompetensi apa sih yang dibutuhkan bagi seorang guru untuk bisa menangani anak yang berkebutuhan khusus itu Pak? Ya, mulai dari ya kompetensi yang harus dimiliki seorang guru pembimbing khusus itu adalah menyederhanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak. Ya minimal kalau secara ini ya pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin lebih efektif juga Pak terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Kira-kira sudah berapa orang Pak yang kira-kira sudah ditargetkan berapa orang Pak untuk guru-guru yang harus memiliki kompetensi untuk mengajar anak yang berkebutuhan khusus? Ya, yang target saya itu Pak, guru itu adalah minimalnya 6 Pak. 6 minimalnya 6 itu. Itu dari jumlah guru berapa ya Pak ya? Dari jumlah guru 9 Pak. Gitu.
Baik. Terus bagaimana nanti langkah-langkah Bapak dalam menerapkan kompetensi tersebut kepada guru yang bersangkutan, Pak? Ya, mungkin ya rencana saya itu Pak ingin begini, mengadakan kegiatan ya, kegiatan minimalnya ya bimbingan teknis terkait dengan eh, bagaimana caranya guru itu mempunyai kompetensi untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. Ya, terus yang keduanya adalah mungkin saya butuh fasilitator ataupun pembicara dari luar sekolah uh, Iya. yang mempunyai kompetensi terkait pendampingan anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Eh, Salah satunya ciri anak berkebutuhan khusus itu apa, Pak? Ya, salah satunya yang saya dapatkan di sekolah itu Pak, ya keterlambatan belajar ya, Keterlambatan. keterlambatan belajar ya. Ininya yang kemarin ditemukan itu Pak, mereka anak nih tidak tidak sama sekali tidak bisa baca Pak. Iya. Ya, ada yang tidak bisa baca, ada yang tidak mengenal huruf juga Pak. Oh, seperti itu. Iya, Ya. iya, iya. Kalau dari Maksud segi disabilitas yang lain itu tidak ada Pak. tidak ada, Pak. Ya Oke. tidak ada. Kira-kira untuk melancarkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bapak akan bekerja sama dengan siapa saja, Pak? Ya. Saya akan bekerja sama dengan SKH terdekat dulu Pak. SKH terdekat untuk bagaimana caranya dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus itu. Dan mungkin saya juga lebih lebih proaktif di dalam apa harus harus proaktif di dalam gugus ya, di dalam Iya. kelompok kerja guru Hmm, inklusi itu Pak. ya. Kira-kira kapan Bapak mau melakukan hal itu? Ya secepatnya Pak, kira-kira di bulan inilah, di bulan ini saya harus melakukan hal itu Pak. Iya. Menurut Bapak, selain tadi solusi yang pertama, solusi yang tadi eh, ber- yang berhubungan dengan KKG, yang berhubungan dengan SKH, ada solusi lain nggak, Pak? Ya solusi lain untuk penanganan awalnya ya mungkin sepetahu apa yang saya ketahui terkait dengan penanganan anak yang berkebutuhan khusus, setidaknya kita berkolaborasi lah Pak, Iya. berkolaborasi sesuai dengan apa yang pernah saya dapatkan sewaktu pelatihan-pelatihan bagaimana caranya menangani anak yang berkebutuhan khusus ini. Iya. Minimalnya ya menyederhanakan kurikulum atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Diferensiasi itu. sesuai dengan Eh, kebutuhan ah, anak. Sesuai dengan kebutuhan, Pak, ya. Iya. Untuk waktu dekat ini kira-kira yang cocok yang mana itu, Pak? Solusi yang pertama, Pak, yang kedua itu, Pak? Yang solusi yang kedua Pak, Yang kedua ya. seperti yang kedua yang lebih cocok karena kalau misalkan kita yang solusi pertama adalah mengundang fasilitator dari luar juga itu kan membutuhkan waktu ya Pak, Betul, betul membutuhkan sekali. perencanaan juga. Tapi solusi Iya. yang kedua ini mungkin lebih lebih ya setidaknya ada gambaran lah untuk guru tersebut dalam Iya. waktu dekat gitu. Iya, seperti itu. Oke. Eh Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan, Pak, untuk hal itu semua? Sejauh ini saya menjalankan program itu Pak, menjalankan program itu dengan sebatas kemampuan kita Sebatas aja dulu kemampuan Pak. saja gitu ya. Nah, Oh, berarti untuk selama ini sementara ini yang Bapak lakukan adalah menyederhanakan kurikulum itu, Pak, ya, dengan ya, cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir itu luar biasa, Pak, dan mudah-mudahan solusi yang Bapak terapkan itu tercapai dan amin, amin, sesuai dengan target, Pak, ya, seperti itu. amin. Iya, Pak. Eh kita sudah di ujung sesi ini, Pak. Dan apa yang kita harapkan semua mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Tentu dengan apa yang Bapak harapkan juga. Dan saya ingin nanti minggu depan kita bertemu kembali dan saya ingin mendengar cerita kembali dari Bapak perkembangan tentang solusi yang telah Bapak terapkan seperti itu, Pak. Oke, siap Ya, Pak, Pak. ya.
Iya, Pak. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita malam hari ini, dan nanti saya tunggu kabar baiknya dari Bapak. Terima kasih Pak Lukman. Ya, sama-sama Ya, Pak. Sama-sama telah mau mendengarkan Pak. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bapak telah mau mendengarkan curhatan saya ini Pak. ya, sama-sama Pak Lukman. Oke, siap Pak. Oke, Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lukman? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Iya. Eh, Kira-kira apa sih Pak yang yang kenapa Bapak ingin ingin bertemu dengan saya gitu? Iya, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, Saya ada sedikit permasalahan di kelas nih Pak nih, ya di kelas. mengenai apa kekurangan aktifan murid saya Pak ketika mengajar di kelas gitu. Jadi ada Hmm, beberapa murid itu yang kurang aktif seperti itu. Saya pun iya. sempat bingung seperti itu ya, karena memang apa dia itu kita mau diberikan tugas apapun ya dia tidak aktif seperti itu Pak. Nggak Iya. tahu saya juga. Ada Jadi sekitar ada 2 orang lah. hmm, ada murid Bapak ya yang kurang aktif ya Ya betul. dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Oke Pak, untuk lebih dalam lagi kita kira-kira Pak, kita dari skala nih Pak, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira sejauh mana Bapak merasa dalam menciptakan tujuan yang akan Bapak capai nanti Pak? Ya, jadi kalau di hitungan skala tuh saya pengennya itu minimal 7 lah seperti itu ya, karena ketika melihat anak-anak atau siswa itu tidak aktif, merasa ada sedikit ketidakmampuan saya dalam mengolah pembelajaran Pak, seperti itu. Iya. Akhirnya itu menjadi bumerang buat saya seperti itu Pak. Tapi selain itu ya saya juga terus terus menggali. Kira-kira setiap habis pembelajaran pun saya tetap refleksi kepada siswa pun, Hmm. saya meminta refleksi apa kiranya yang kurang dari pembelajaran saya seperti itu Pak. Jadi Oke. mungkin saat ini masih di posisi 7 lah, tapi saya pengen di pembelajaran saya itu meningkat menjadi 9 lah. Masih di posisi 7 dan Bapak ingin meningkatkan ya, Ya betul. meningkatkan ke istilahnya tadi yang posisi ke-9 itu ya. Ya betul betul. Oke. Adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan Pak dalam mencapai tujuan ini? Ya, pertama adalah tentu saya sudah menggunakan beberapa metode Pak ya, tentu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Dengan kemudian juga dengan mengetahui profil belajarnya siswa dari yang kinestetik, auditori, sama yang apa itu kinestetik, auditori, dan visual seperti itu. Itu pun sudah saya lakukan. Cuman nggak tahu kok 2 anak ini masih 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 kurang aktif seperti itu. Saya perhatikan selama beberapa minggu ini masih hal yang sama seperti itu. Sehingga saya menjadi bingung anaknya ke auditori, kinestetik atau ke visual ini seperti itu. Oh iya. Jadi kurang memberikan respon yang cukup. Hmm. Jadi udah ada upaya ya Pak ya? Udah Udah ada ada upaya. upaya dalam perbaikannya, tapi hanya masih Ya, belum mungkin belum maksimal ya, belum maksimal mungkin seperti itu, Pak. masih ada beberapa yang masih kurang. Betul. Oke. Kira-kira Pak peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat dalam situasi ini bagaimana Pak? Iya. Mungkin nanti ketika hari Senin yang akan datang, hari Senin besok, mungkin saya akan kembali memberikan hal yang serupa, yaitu untuk mengetahui apakah dia itu tipenya kinestetik, visual atau auditori, dan juga menggunakan beberapa proses-proses pembelajaran berdiferensiasi. Ketika masih belum bisa seperti itu, mungkin saya akan mendalami dari psikologisnya mungkin. Apakah mungkin psikologis sedang ada gangguan atau tidak seperti itu, Pak. Oke, jadi udah ada perencanaan ya Pak ya untuk Ya, menjalankan hambatan tadi yang dihadapi oleh Bapak. betul Nah, betul betul. adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul Pak dari kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, Kira-kira. sebenarnya tidak ada kendala yang begitu berarti ya. Paling mungkin di si Hmm, anaknya aja sih gitu.
Si anaknya itu jadi kurang apa ya, kurang respon. Beberapa minggu ini kurang respon seperti itu. Jadi ketika ditanya pun ya diam, kemudian ketika ditanya sama temannya pun ya karena di sekolah itu dia itu sedikit bergaul lah seperti itu. Jadi teman-temannya jarang ada yang tahu tentang keseharian dia, jarang ada yang tahu tentang apa yang dia lakukan seperti itu. Ya paling hambatannya ada di diri siswanya itu. Dan saya pun sebetulnya nanti akan menyempatkan waktu untuk bisa full seperti itu mendampingi dia gitu, sampai nanti home visit ke rumah dia. Ya, jadi mungkin yang hambatan itu mungkin terjadi di dalam diri siswa itu sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Kemungkinan itu. Oke Pak, solusi nih yang Bapak pikirkan untuk menghadapi hambatan-hambatan tadi Pak. Ya, pertama untuk menghadapi hambatan tersebut, pertama saya akan konsultasi dengan beberapa guru mata pelajaran yang memang mengajar yang sama Pak ya di kelas, itu kelas 7 Pak memang ya. Di kelas 7 tersebut kemudian saya akan meminta informasi apakah hanya di mapel saya saja ataukah memang di sebuah mapel seperti itu. Kemudian juga nanti saya koordinasi juga dengan orang tua ya nampaknya seperti itu, apakah memang karakternya seperti itu atau tidak. Kemudian saya juga nanti akan akan bekerjasama dengan wali kelas agar bisa memonitoring perilaku siswa tersebut, dan nanti kalau misalkan sudah menemukan perilakunya itu berbeda, maka kami akan berkolaborasi, saya, wali kelas, dan juga kesiswaan untuk menentukan sikap yang harus dilakukan seperti itu. Takutnya ada permasalahan-permasalahan yang tidak ada hubungannya dengan di sekolah seperti itu. Jadi itu Bapak udah punya beberapa solusi ya, solusi yang akan Bapak lakukan di dalam mencapai aksi nyata ini. Oke Pak, ada gimana Pak rencana aksi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, nanti insya Allah saya hari Senin ini pertama saya akan masuk dulu karena memang ada jam pelajaran saya, dan nanti saya akan memberikan beberapa game mungkin atau permainan dimulai dengan ice breaking dulu. Kalau masih misalkan tetap sama dengan minggu-minggu kemarin, maka saya akan konsultasi dengan guru yang mengajar di kelas 7. Kemudian juga nanti saya akan berkonsultasi dengan wali kelas, dan setelah itu kalau misalkan tidak menemukan titik terang juga, maka saya akan melakukan home visit untuk mengetahui sebenarnya sebenarnya kejadiannya seperti apa, sehingga anak itu mengakibatkan anak ini menjadi kurang bergairah berada di kelas gitu. Apakah mungkin ada kekecewaan terhadap saya, atau mungkin di semua mata pelajaran pun sama. Takutnya ada kekecewaan terhadap saya seperti itu. Oke, jadi lebih ini ya Pak ya, lebih pendekatan lagi kepada siswanya ya. Lebih pendekatan lagi. Dari beberapa rencana yang akan Bapak lakukan itu Pak, ada nggak prioritas tertentu dalam rencana Bapak itu? Ya, prioritas utama saya adalah untuk home visit Pak. Home visit, karena saya yakin dengan adanya home visit, dan biasanya anak itu kalau misalkan kita diajak ngobrol di sekolah, dia itu jarang terbuka dan jarang mau seperti itu. Tapi kalau kita home visit, kemudian kita bertemu dengan anak, maka biasanya anak itu lebih terbuka di luar sekolah seperti itu Pak, dibandingkan dengan di sekolah seperti itu. Dan saya juga meminta informasi yang sejelas-jelasnya dari kedua orang tuanya sebenarnya apa yang terjadi selama ini seperti itu. Oke, jadi ada prioritas tertentu ya Pak ya? Ya, betul. Melalui home visit tadi. Ya. Oke. Kira-kira berapa lama sih Bapak membutuhkan waktu dalam menjalankan rencana Bapak? Mungkin hari Senin saya masih melakukan hal pembelajaran yang seperti biasa, dan mungkin ada perubahan-perubahan dalam pembelajaran seperti lebih banyak ke praktek seperti itu, sehingga agar dia ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran itu sebagai sebagai observasi apakah dia masih sama atau berubah seperti itu. Kalau misalkan masih sama, maka
di hari berikutnya akan konsultasi dengan guru mata pelajaran dan juga wali kelas, maka hari berikutnya itu saya akan lakukan kunjungan ke rumah dan ngobrol dengan kedua orang tuanya, seperti itu, Pak. Oke, jadi di minggu besok itu sudah mulai ya Pak ya? Ya, di Mungkin minggu besok mulai itu sudah mulai mulai. mulai mengerjakan ya, Ya, terkait betul. dengan uh, aksi-aksi nyata yang akan Bapak lakukan. Oke Ya, Pak. Nih Pak, tentu di setiap rencana kita kan mungkin punya tantangan tersendiri ya Pak ya. betul. Kiranya bagaimana Bapak bisa mengatasi gangguan yang mungkin muncul itu Pak? Ya, kemungkinan gangguan yang muncul itu biasanya ini ya, biasanya si anak itu biasanya si anaknya itu malas kalau ketemu guru lah, seperti itu ya. Iya. Jarang mau, makanya itu salah satu tantangannya. Makanya untuk menghindari hal itu, biasanya anak itu kalau malam nggak kemana-mana, Pak. Mm-mm. Gitu. Makanya ketika home visit, saya akan datang itu mungkin ba'da maghrib lah, seperti itu untuk datang ke rumahnya. Tapi kalau misalkan dari siang ke sore itu anak-anak itu jarang ada di rumah gitu, main atau apalah seperti itu. Makanya untuk untuk menghindari hal-hal yang semacam itu, maka saya datangnya itu adalah ba'da maghrib atau malam lah, seperti itu. Dan saya tidak akan memberitahukan kepada siswa bahwa saya akan datang ke rumahnya gitu. Orang tuanya pun saya nggak bakal kasih tahu, seperti itu. Mencari waktu yang tepat ya Pak ya? Betul, Mungkin mencari yang mungkin tepat. dibutuhkan juga informasi-informasi dari teman-temannya juga ya Pak ya? Ya, betul sekali, Pak. Oke. Bapak sudah mempunyai rencana yang bagus juga tuh. Tadi dari mulai rencana home visit, mungkin penerapan-penerapan pembelajaran yang lebih menyenangkan juga ya terhadap anak melalui permainan-permainan. Oke. Di sini bagaimana sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, komitmen saya tentu saya harus menyelesaikan permasalahan ini karena ini adalah bagian dari sebuah keberhasilan pembelajaran saya, seperti itu. Artinya yang 20 orang itu asik belajar di kelas, tapi yang 2 orang ini nggak asik di kelas gitu. Kira-kira ada apa, seperti itu. Dan itu pun yang menjadi yang menjadi bumerang bagi saya gitu. Kira-kira dan menjadi pertanyaan besar bagi saya gitu. Kira-kira apa yang terjadi, seperti itu. Oke, jadi ini ya, jadi Bapak bersemangat sekali ya untuk bisa ya keseluruhan peserta didik yang Bapak ajarkan itu bisa memahami semua ya, Betul, tanpa ada satupun yang tertinggal. betul sekali Oke, itu. kira-kira Pak ada yang bisa membantu Bapak tidak untuk menjaga komitmen ini? Kira-kira siapa Pak? Yang tentu yang bisa menjaga komitmen itu adalah ya otomatis ya diri sendiri. Kemudian Hmm. juga yang kedua itu adalah wali kelas yang bisa mengingatkan saya, seperti itu. Ya, Jadi ada bantuan-bantuan dari luar, istilahnya dari teman sejawat juga ya, terutama betul. dari wali kelasnya itu sendiri. Iya, betul sekali. Oke, eee, bagaimana, rencana Bapak misalkan setelah melakukan coaching ini nih, Pak, coaching Mm-mm. ini, apa, rencana Bapak selanjutnya? Rencana saya selanjutnya pertama adalah tentu langsung memberikan penguatan atas solusi yang tadi kita bahas itu, Pak ya. Kemudian langsung menerapkan apa yang menjadi solusi tadi, kemudian Mhm, juga meminimalisirkan ya permasalahan seperti ini dengan beberapa solusi yang kita bahas tadi itu, Pak. Gitu. iya, oke. Dari beberapa dari beberapa rencana aksi, mulai kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan tadi, saya yakin Pak, Bapak bisa sukses dalam memberikan dukungan, kepada siswa, 2 orang siswa tadi ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Oke oke Pak, karena kita di penghujung nih Pak, Iya, kira-kira apakah proses coaching ini sudah bisa memenuhi solusi permasalahan Bapak itu Pak? iya, betul sekali. Jadi saya senang Hmm, sekali bisa bertemu dengan Pak Lukman. Artinya dalam rangka penguatan solusi ya, Pak ya, seperti itu. ya. Awalnya saya tadi itu ragu-ragu seperti itu. Kirain untuk menguatkan solusi yang ada di kepala saya. Tetapi setelah coaching dengan Pak Lukman ada dorongan, kemudian motivasi serta penguatan solusi ya, alhamdulillah saya akan konsekuensi dengan apa yang saya akan lakukan. Oke. Oke Pak, jadi
ada ya, ada pencerahan, ada sedikit pencerahan bagi Bapak dalam, Iya, dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi tadi. betul Oke, Pak. sekali. Karena kita ingat Pak, karena kita sangat berperan penting ya, dalam Betul. mengembangkan siswa tersebut, apalagi di kala, kita misalkan melihat ada anak, peserta didik kita yang masih kurang memahami. Kita juga Iya, mungkin merasa ini ya, merasa betul. kurang kurang apa sih yang kurang nih dari pembelajaran kita, mungkin merasa merefleksikan diri itu. Iya, Oke Pak, nanti kalau ya saya harap ya dari kegiatan-kegiatan kita ini Bapak tidak cukup satu kali nih Pak. Nanti kita betul. kita akan bertemu lagi Pak. Nanti saya akan mendengarkan juga, minta informasi juga dari Bapak terkait apa yang sudah Bapak lakukan, di mana suksesnya dan tidaknya Pak. Nah, terkait dengan rencana-rencana yang Bapak akan lakukan itu. Mungkin Pak, Baik. karena ya kita di penghujung nih Pak. Bagaimana Pak? Ya, Iya. ada lagi Pak? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Lukman yang tentu menyediakan waktunya untuk sesi coaching ini, tentu yang membuat saya lebih termotivasi lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran di kelas saya, dan mudah-mudahan saya harapkan tidak sampai di sini saja. Pak Lukman jangan bosan, nanti saya juga pun akan melakukan hal yang sama apabila proses ini berhasil, dan saya akan menceritakan kembali apa yang saya alami kembali, Pak. Oke Pak, semangat terus Pak. Siap, Saya yakin Bapak bisa memberikan dampak positif yang terbaik bagi peserta didiknya Pak. Oke Pak, amin. kita tutup ya Pak ya. Iya, ya Pak. Oh iya Pak, sampai jumpa di minggu depan Pak, Iya. terkait dengan informasi-informasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.